Kultur organisasi dan bagaimana hal tersebut bisa mempengaruhi perekrutan. Kultur simpelnya adalah pemahaman, nilai, dan norma yang terkandung pada sebuah kumpulan orang. Maka dari itu, kultur organisasi adalah sebuah pemahaman, nilai, dan norma yang dapat dikembangkan dan berkembang pada sebuah organisasi. Di kultur organisasi ada dua hal yang bisa dilihat, yaitu observable symbols yang berarti simbol-simbol yang dapat terlihat dan underlying values yang artinya asumsi, keyakinan, dan attitude pada sebuah organisasi. Pada observable symbols ada 6 instrumen yang penting, yaitu acara dan upacara, cerita, hubungan kekuasaan, sistem kontrol, struktur, dan simbol-simbol organisasi. Lalu masuk ke rekrutmen. Rekrutmen adalah sebuah proses untuk menarik orang-orang yang memenuhi syarat dasar dari sebuah organisasi untuk sebuah jabatan pada organisasi tersebut. Rekrutmen sendiri bersifat krusial kepada kontinuitas dan progres dari sebuah organisasi. Kultur organisasi adalah sebuah instrumen yang penting untuk meraih tujuan dan menentukan arah dalam organisasi. Menurut survei, 77% orang menyatakan kalau kultur dari organisasi menjadi konsiderasi sebelum bergabung pada organisasi tersebut. 56% juga menyatakan lebih penting kultur organisasi daripada gaji. Budaya organisasi sangat mempengaruhi rekrutmen. Ini mempengaruhi pandangan calon anggota terhadap organisasi, integrasi dengan tim, dan keberhasilan di dalamnya. Budaya yang mendukung dan lingkungan positif menarik bagi mereka. Mereka juga mengharapkan informasi tentang keseimbangan kerja dunia, nilai, dan prioritas organisasi. Kultur organisasi mempengaruhi rekrutmen dengan beberapa cara. Yang pertama adalah menarik calon anggota yang terkualifikasi, lalu penilaian keselarasan dengan nilai-nilai organisasi, lalu mempertahankan anggota yang berkualitas, lalu meningkatkan kualitas dan kinerja, dan yang terakhir adalah menciptakan dan meningkatkan kemitraan dengan calon anggota. Budaya organisasi yang sesuai dengan nilai anggotanya akan menciptakan lingkungan internal yang kokoh dan meningkatkan kinerja anggotanya. Dengan budaya organisasi yang baik, organisasi dapat merekrut anggota yang berkualitas, membuka peluang untuk ide baru, keterampilan inovatif, dan pagar tersembunyi. Penting bagi sebuah organisasi untuk memahami bagaimana nilai budaya organisasi yang akan mempengaruhi rekrutmen, sehingga mereka akan meningkatkan kualitas anggotanya dengan menjadi lebih selektif dalam proses rekrutmen. Oke, perkenalkan nama saya Mikael dari salah satu petinggi dari organisasi H. Oke, rekrutmen ya? Rekrutmen yang pertama tuh pasti bakalan membuka open recruitment buat 7 up petinggi-petingginya. Baru nanti setelah petinggi-petinggi tersebut udah dipenuhin, baru kita nyari untuk staff-staffnya. Tentunya ya pasti guidebook dan juga arahan-arahan itu pasti bakalan ada sih buat istilahnya ngarahin lebih cocok di departemen apa atau bagian mana itu pasti ada. Oke, mungkin masalah yang terbesar adalah goals ya, karena ya, goals organisasi dan juga staff-nya belum tentu sama. Dan mungkin bagi orang yang merasa, mmm, money oriented, pastinya untuk organisasi H yang istilahnya tidak mencari uang, pastinya mereka tidak akan tertarik untuk mengikuti organisasi H dan di situ, kita harus memutar balik bagaimana cara orang-orang yang money oriented ini tetap mau untuk mengembangkan skill-skill, organisasi, baik itu soft skill maupun hard skill mereka. Ya, baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Pertanyaan yang ketiga tadi, untuk organisasi H sendiri, observable symbol kami itu sangat mencolok dari acara-acara yang kami buat untuk staff-staff kami maupun, eksternal untuk acara-acara kami itu cukup kelihatan, cukup ternama dan orang-orang banyak yang tahu. Lalu, kami juga memiliki sebuah patch yang bisa kita pakai buat di jaket, di alma mater dan, eee, itu bisa menarik orang-orang untuk kayak, "Wih, aku mau," gitu loh. Karena apa? Karena ya keren, aku punya status gitu. Lalu, untuk dari cerita-cerita pastinya orang-orang udah tahulah tentang organisasi kami itu bagaimana gitu. Terus ada juga underlying values yang udah ditanamkan di saat ospek. Jadi pada saat maba pun mereka udah mempunyai sense of belonging, rasa peduli dan juga rasa ingin untuk join organisasi H. Oke, sudah cukup efektif dari penggunaan organizational design kita, eee, tetapi tetap saja
kami melakukan cross cross recruitment. Kenapa? Ya karena, eee, walaupun banyak yang mendaftar, tentunya kita akan mencari staff-staff yang berpotensi dan yang baik, yang udah kita percaya. Maka dari itu, kami tetap melakukan, cross recruitment. Tetapi dari open recruitment kami sendiri, udah cukup banyak, bahkan udah kelebihan dari kuota kami. Ya baik, perkenalkan, saya Muhammad Lasmi Renandiranto dari organisasi A sebagai ketua organisasinya. Oh, kalau dari organisasi A sendiri ya, Mas, ya? Itu pertama ketika ketua baru telah terpilih, itu kami fokus ke pemilihan secara close rek terlebih dahulu untuk badan pengurus intinya, begitu. Kemudian, eee, untuk pemilihan kepala departemen dan staf itu kita buka secara bersamaan sehingga teman-teman dari, pendaftar itu bisa secara langsung spesifik ingin mendaftar di apa sebagai apa, begitu. Kalau dari sudut pandang saya dan pengalaman saya pribadi ya, Mas, ya. Eee, Pertama, tentu yang paling bermasalah itu di masalah promosi. Mungkin dari organisasi A itu sering promosi di media sosial, namun mungkin masih terlalu jarang untuk promosi secara langsung offline dan close rek begitu. Kemudian ada untuk unsur yang kedua mungkin ya, organisasi kami ini kan lebih condong kepada kerohanian ya Mas, memang bahasanya kerohanian begitu. Sehingga daripada organisasi-organisasi lainnya begitu, target pasar kami itu lebih kecil begitu. Terbatas pada orang-orang sekelompok saja begitu. Untuk unsur yang ketiga mungkin ini ya, untuk organisasi A karena memang basisnya itu kerohanian ya, kita masih belum bisa secara generik itu memberikan, atau menawarkan kepada pendaftar itu hal-hal yang mungkin anak-anak sekarang lebih cari gitu ya mungkin. Untuk dalam kadar katakanlah, kegiatan-kegiatan yang langsung prospek ke dunia pekerjaan dan atau langsung terjun ke dunia yang cari duit lah begitu. Tentu ya, Mas, ya, menurut saya itu sangat berpengaruh karena seperti yang saya bilang sebelumnya, kalau stigma kami ya, kita ambil contoh aja lah, Mas, stigma kami itu kan, ya tadi tidak memberikan benefit terlalu peribadatan 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 begitu. Nah, stigma ini yang terus digaung-gaungkan di masyarakat, akhirnya secara tidak langsung masuk melalui pendaftar-pendaftar yang terpengaruh dengan stigma itu, akhirnya membentuk budaya yang digaung-gaungkan itu ke dalam organisasi kami, sehingga organisasi ini sekarang kurang lebih sama seperti yang digaung-gaungkan di stigma tersebut. Nah, maka dari itu dari saya pribadi itu saya lebih suka untuk melaksanakan perubahan budaya itu ya, walaupun memang budaya itu kan susah diubah ya, apalagi sudah mengakar gitu. Dari yang sebelumnya organisasi A ini tidak memberikan benefit seperti yang sudah digaung-gaungkan seperti itu, maka kami ingin mengubah budaya itu sehingga seperti yang saya bilang sebelumnya juga tidak berfokus pada peribadatan, namun nilai-nilai itu bisa kita bawakan kepada, kehidupan mereka dan sesuai dengan apa yang ing apa tujuan yang mereka inginkan begitu ketika mereka mendaftar ke dalam organisasi ini. Saya pernah menemui pendaftar itu yang saya tawarkan, itu merasa diri mereka kurang suci. Seolah-olah organisasi ini hanya untuk orang-orang yang tidak berdosa begitu. Nah, itu sungguh stigma yang saya sayangkan ya, padahal sebenarnya kan tidak begitu. Maka dari itu kita akan berusaha merubah sudut pandang itu menjadi lebih, fleksibel kepada masyarakat dan kepada target pasar kita, yaitu calon pendaftar. Menindaklanjuti dari pertanyaan sebelumnya, Mas, ya, berarti intinya adalah bagaimana kita menyikapi apakah organisasi kultur itu akhirnya solutif atau tidak, begitu. Nah, eee, menurut saya ini bisa menjadi solutif ketika kita berkomitmen untuk menjalankannya dengan baik. Contoh, di organisasi A sendiri ini kan memang kulturnya memang seperti itu ya, dan kita di sini berusaha untuk mengubah
kultur itu sehingga pasar kita lebih mudah tertarik dalam organisasi yang kita jalankan ini begitu. Untuk budaya yang sebelumnya kaku, di sini saya ingin mengubahnya dengan budaya yang lebih adaptif. Di mana budaya organisasi yang adaptif ini eh, digambarkan sebagai budaya organisasi yang dia akan lebih fleksibel dan menuntut anggotanya itu agar bisa menyesuaikan dengan segala kondisi yang tiba-tiba mungkin bisa saja berubah di organisasi tersebut. Karena tadi sebelumnya kita diklaim stigmanya itu kaku ya terhadap hal-hal ini dan non profit, dengan timbulnya budaya adaptif kepada anggota dari organisasi A ini diharapkan ini nanti organisasi A bisa memberikan kader-kader terbaik bagi masyarakat itu yang bukan bagus saja di nilai agama, namun bisa fleksibel. Namun juga bisa fleksibel terhadap kegiatan-kegiatan non-kerohanian. Entah itu nanti mendukung di bidang keilmuan, mendukung di bidang profit, sekaligus mungkin di bidang sosial begitu ya. Jadi itu yang ingin kami harapkan, menciptakan lingkungannya adaptif sehingga tidak muluk-muluk kita kaku pada emblem kerohanian saja, namun bisa menyesuaikan dengan keadaan yang sedang dialami begitu dengan organisasi tersebut. Mungkin itu, Mas. Selamat sore Mas, perkenalkan saya Anas Zaki Firmansyah. Saya sebagai petinggi dari kedua organisasi A maupun H. Organisasi Desain and Kultur memang ya menurut saya itu adalah sebagai nilai identitas dan cara pandang organisasi itu dalam bekerja dan mencapai tujuan dan visinya. Jadi memang itu memang sangat berpengaruh terhadap proses rekrutmen karena pada dasarnya waktu kita mencari anggota, kita memang mencari yang pada dasarkan value organisasi sama. Ya, memang ada kita juga mempertimbangkan kompetensi dari mereka, tapi selain itu yang paling utama adalah value dari organisasi mereka apakah sejalan dengan visi organisasi ini. Dan untuk yang saya lihat di kedua organisasi ini mencoba merubah organisasi kultur yang ada dari periode sebelumnya karena memang mereka mencoba untuk fleksibel ya. Karena memang tantangan di budaya organisasi saat ini memang adalah organisasi yang cukup fleksibel sehingga ketika ada perubahan-perubahan yang memang itu harus dibutuhkan, kita tidak ada istilahnya terkejut atau merubah banyak sehingga kita bisa adaptasi secara cepat untuk mengeksplor perubahan tersebut gitu. Kalau dari saya sendiri ya karena memang dari kedua organisasi ini mencoba untuk merubah kebudayaan yang sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman karena mereka yang mencoba berubah dan posisinya perubahan itu masih di awal periode di mana notabene adalah awal-awal menerapkan. Jadi menurut saya masih belum terlalu dini untuk menilai apakah itu solutif atau tidak. Dan mungkin kalau dari saya adalah menunggu kita untuk pertengahan ataupun akhir untuk melakukan evaluasi apakah kira-kira organisasi budaya yang kita bawa saat ini itu memang sudah memberikan solusi terhadap masalah-masalah organisasi yang ada di sebelumnya atau tidak. Dan mungkin itu dari saya. Sekian dari kami.